Harusnya ditahan, tapi kan polisi lagi bermain-main dan menunjukkan kekuasaan, bahwa mereka bisa pilih kasih, bahwa mereka bisa mengistimewakan Ibu Jenderal, bahwa mereka bisa mencari-cari alasan soal anak kecil lah, soal sakit. Kemarin waktu rekonstruksi itu dijalankan, sama sekali nggak sakit kok. Pernyataan dalam penyidikan berbeda dengan kejadian waktu rekonstruksi kemarin gitu ya, Nang ya. Banyak masyarakat Cuk, panggil Cuk. yang nggak puas terkait hasil rekonstruksinya gitu juga. Nah, kedepannya bakalan seperti apa sih, yang akankah ada rekonstruksi ulang atau tetap berjalan ke langkah selanjutnya gitu? Kan ini kan polisi dia berada di bawah tekanan dari presiden, lalu juga sudah menghadap parlemen. Kapolri sudah berjanji akan menyelesaikan secepat-cepatnya. Belum lagi media dan netizen yang pandai-pandai gitu. Jadi ada pressure, ada tekanan yang sangat berat ya. Nah, kesannya terburu-buru, terus asal-asalan, tidak profesional dan tidak presisi sama sekali. Karena pesertanya tidak lengkap. Dua, urutan peristiwanya tidak jelas konstruksinya. Iya kan? Ketiga, masih terlihatlah privilege yang diberikan kepada Putri Sambo. Belum sepenuh hati melaksanakannya. Saya juga heran waktu di Magelang itu ya. Jadi lucu Anto, di Magelang itu kan dua polisi disuruh mengantarkan makanan ke sekolah taruna. Seorang supir disuruh tinggal di rumah yang namanya Kuat Ma'ruf, yang mengarang-arang cerita. Jadi banyak banget karangannya. Kalau saya ada yang menggelitik pikiran, aneh nggak sih? Polisi disuruh ngerjain tugas supir, terus supir di rumah nggak ngapa-ngapain. Itu juga harusnya menjadi pertanyaan yang harus dijelaskan, dijawab. Emang biasa seperti itu? Lalu saya tanya kok sama Irjen Arianto. Saya bilang, Pak, polisi itu emang boleh nganterin makanan anak, nyetrikain baju anak, lalu juga mengurus setrikaan, cucian, makanan yang urusannya adalah urusan rumah tangga. Kan ada asisten rumah tangga. Terus jawabannya nggak boleh. Ajudan itu ada harkat dan ada martabatnya. Dengan begitu menyalahkan job desk juga ya. Job description-nya salah, jangan bicara soal harkat dan martabat kalau tidak memahami artinya apa. Harkat dan martabat kepolisian itu dilecehkan oleh yang namanya Sambo. Polisi itu bersumpah, ada Tribrata, ada Catur Prasetya. Mereka itu mau jadi penegak hukum, pengayom, pelindung masyarakat, menjadi orang yang mengerti hukum dan paham hukum, bukan orang yang disuruh-suruh. Antar baju, antar makanan, setrika baju, nggak boleh. Itu melecehkan kepolisian. Mestinya sekarang ini semua ajudan-ajudan dan semua polisi walaupun rendah pangkatnya harus diberikan martabat, harus punya dignity, sehingga mereka itu jadi polisi itu gagah, benar-benar mau melayani masyarakat, mau melindungi, mau mengayomi, bukan turut perintah atasan yang brutal, sadis, keji, pembunuh, pembohong, yang akhirnya merusak seluruh korsa kepolisian gitu. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari sini. Dikembalikanlah fungsi polisi itu, walaupun pangkatnya rendah, dijaga dong, dihargai, dihormati harkat dan martabatnya. Bukan dengan bagi-bagi uang banyak tapi diperlakukan seperti kacung. Martabatnya itu, harkatnya itu ditaruh di tempatnya. Kalau mau nyetrika suruh pembantu rumah tangga. Kalau memang harus antar komandan nggak apa-apa. Ini kan nganterin makanan buat anak gitu.
Jadi kayak nggak ada job description-nya, bener kamu. Itu diberesin tuh di kepolisian supaya polisi-polisi yang berpangkat rendah itu juga memiliki harga diri dan memiliki harkat dan martabat seperti seorang polisi. Saya juga mau usul, daripada beli senjata mahal-mahal, dinaikin saja gaji polisi-polisi yang berpangkat rendahan, yang di dalam piramida itu paling besar. Karena kesenjangan antara seorang barada dan jenderal itu luar biasa. Tidak terbayangkan, itu nggak baik. Itu namanya kesenjangan sosial, itu namanya ketidakadilan, dan itu juga menimbulkan perkara. Karena apa? Karena kemewahan yang ditunjukkan oleh perwira-perwira tinggi ini melebihi konglomerat. Iya dong, mobilnya Lexus harganya 4 miliar. Dia punya bukan 1 tapi 2 atau 3. Ada Land Cruiser, ada tas yang harganya mahal, ada rumah-rumah mewah. Saya pikir dalam benak saya tuh polisi itu sederhana, disegani Pak Hugeng ya itu ya. Tapi kan spiritnya Pak Hugeng tuh bisa dibawa gitu loh, bahwa orang tuh hormat, orang tuh segan. Kalau sekarang kan enggak. Ini jangan main-main loh, gara-gara Sambo polisi lagi baris di Aceh, di Cirebon, di Balige, di Tarutung. Kesian banget polisi lagi jalan gitu, Sambo gitu. Dihina mereka karena kelakuannya Sambo. Mereka nggak pantas dihina kok. Makanya harus beberesnya tuh yang bener. Janganlah dikasih keistimewaan lagi, janganlah ada rekayasa lagi. Ini rakyat Indonesia ini bukan kera, sudah pandai. Apalagi netizen yang intelijennya itu lebih dari intelijen negara. Kenapa? Karena ada di mana-mana. Di pelosok-pelosok yang orang tidak tahu, ada orang yang punya selir di ujung mana, ketahuan, netizen bisa foto. Oh, saya ngelihat nih ada pejabat polisi yang datang ke sini berkali-kali. Belum tentu bosnya atau intelijen di dalam kepolisian tahu, tetapi masyarakat, netizen sudah tahu. Nah, hal-hal gitu kalau dipakai untuk kebaikan kan bisa membangun dan bisa memperbaiki kepolisian. Nah, hari ini kan infonya Ibu PC diperiksa lagi gitu ya, untuk pemeriksaan lagi. Nah, mungkinkah akan ditahan gitu setelah pemeriksaan ini atau tetap harusnya ditahan? Tapi kan polisi lagi bermain-main dan menunjukkan kekuasaan, bahwa mereka bisa pilih kasih, bahwa mereka bisa mengistimewakan Ibu Jenderal, bahwa mereka bisa mencari-cari alasan soal anak kecil lah, soal sakit. Kemarin waktu rekonstruksi itu dijalankan sama sekali nggak sakit kok. Putri Sambo itu sehat, iya kan? Malah bisa peluk-pelukan, bisa nyender-nyender. Yang menurut saya nggak adil bagi masyarakat lain. Ada juga tersangka perempuan yang punya anak tapi tidak diperlakukan seperti itu, iya kan? Jadi equality before the law itu penting banget. Kita ini, kenapa sih saya ini tidak lelah-lelah berbicara? Karena kita ingin punya negara demokrasi di mana kepastian hukum itu ada, di mana semua orang itu sama di muka hukum, di mana kita bisa berlindung di bawah payung hukum. Bukan backing-backingan, saya kenal pejabat ini, pejabat itu, jadi saya bisa bebas atau kebal dari hukum. Budaya seperti itu harusnya sudah kikis, ya kan? Kasihan anak cucu saya nanti dan anak cucu kita semua kalau tidak ada kepastian hukum. Kita ini ingin mendirikan negara yang rakyatnya berdaulat, artinya ada civil supremacy, kedaulatan rakyat di atas segalanya. Mbok ya itu yang dipertontonkan, keinginan rakyat.
apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kan itu demi kebaikan kepolisian Republik Indonesia juga. Itu syarat penting untuk satu negara demokrasi, itu ada kepolisian yang bersih, yang betul-betul melindungi dan mengayomi. Itu yang harus kita kerjakan, arah menuju ke arah sana. Gitu toh. Berarti karena kan hukumannya di atas 10 tahun itu ancaman hukuman harusnya udah bisa ditahan gitu ya. Kalau yang lainnya ditahan, kenapa dia tidak? Kan pertanyaannya gitu. Oke, ada diskresi dari penyidik. Diskresi kan tidak boleh melanggar aturan. Kalau misalkan ada tersangka lain yang juga ditahan walaupun punya anak kecil, maka Putri Sambo tidak boleh punya keistimewaan itu. Nanti ini masalahnya, bahayanya gini. Tersangka-tersangka yang di atas 10 tahun nggak mau ditahan. Mereka akan protes kalau ditahan. Kenapa? Ya itu waktu itu Putri Sambo boleh pulang kok. Boleh cuti 7 hari, tambah lagi 7 hari, udah 14 hari loh. Jadi berarti udah 2 kali nih cutinya. Mau ditambah lagi nggak nih? Cuti, baru tahu saya kalau ada cuti. Ya kan? Itu bisa jadi melingering, pura-pura sakit supaya tidak menjalani kewajibannya. Dia meminta haknya tapi tidak mau menjalankan kewajibannya, dan itu menurut saya harus dihentikan. Ya, mungkin terakhir ada pesan loh buat pihak-pihak terkait mengenai kasus ini gitu, siapa aja yang terkait, ada poin yang Iya, pesannya kan gini, apapun yang sedang dilindungi oleh kepolisian, apakah itu Sambo, keluarganya, lalu juga institusi gelap yang sedang ramai dibicarakan, atau bisnis sebesar apapun yang mungkin melibatkan banyak orang, apapun yang kalian lindungi, itu harus diingat ada satu nyawa yang sudah melayang, dan tidak ada uang sebesar apapun di muka bumi ini yang bisa menggantikan nyawa seorang Joshua Huta Barat ataupun nyawa-nyawa lain yang dihilangkan. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang sedang ditutupi dan dilindungi, saya cuma mau pesan bahwa kita ini tidak hidup selamanya. Satu saat saya juga akan mati. Apa yang akan menjamin anak cucu saya bisa hidup dengan nyaman dan aman di negara demokrasi ini? Penegakan hukum. Nah, ini yang sekarang sedang diuji. Ujian ini kalau kita bisa lalui bersama, maka kita bisa mempunyai kepolisian yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih dipercaya, disegani dan disayang oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya mengajari orang untuk tidak takut kepada polisi. Sama polisi itu harus sayang, segan. Kalau kita ngelihatnya tuh kita merasa ingin mengadu, ingin mendapat perlindungan. Kan itu belum sampai ke sana. Pencapaiannya tuh belum sampai. Nah, kita menuju ke sana. Mari kita menuju ke arah sana. Yang sekarang dilakukan ini adalah penghancuran dari nama baik institusi. Hancurnya harkat dan martabat kepolisian hanya karena segerombolan orang-orang yang tetap ingin melindungi Sambo, lindungi bangsa ini, lindungi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan untuk menjadi polisi, bukan melindungi Sambo dan teman-temannya. pesannya nyampe banget ini. Tahu ya, negara ya. Jangan melindungi kami, lindungi anak-anak semua rakyat Indonesia. Kuasa belum tentu punya kuasa terus. Nggak langsung pihak kepolisian juga sudah memperlihatkan bahwa ini. Iyalah. Ini ada yang nanya nih, Sim, Bu Irma menurut Ibu dan Bu PC ini tidak mau berhadap ke mana? Ada psikohierarki bahwa sebagai Psikohierarki apa sih? Nah, itu apa tuh Bu Irma? artinya antara relasi kuat bawahan. Kalau kamu anak buah saya, di dekat kamu takut mengatakan sesuatu yang memojokkan saya. Ngerti nggak?
Kalau kamu bilang, oh iya ini apa waktu acara eksekusi itu suruh dengan dibentak gitu, kali dia ngomong kayak gitu di depan. Terus ditanya juga sama Baradae, kenapa ajudan yang lain menerima? Iya kan? Apa karena janji 1 miliar? Katanya mau di SP3. Oke. Yang pertama, kalau disuruh membunuh teman sendiri, kita bilang kenapa sih mesti dibunuh? Ada upaya pencegahan.